Oke, terima kasih Pak Andra sudah berkenan menyediakan waktu sekali lagi pada malam hari ini. Di tengah kesibukan Pak Andra, harusnya Pak Andra bisa beristirahat pada malam hari ini. Namun Pak Andra bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bagi teman-teman belajar dari mereka pada malam hari ini. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, terima kasih juga diundang untuk acara belajar dari mereka. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa menjadi manfaat, bisa bahan buat belajar. Mudah-mudahan aja ini bermanfaat. Saya senang sekali bisa share di belajar dari mereka. Ya, terima kasih Pak. Nah, pada malam hari ini juga kita didukung Pak oleh Universitas Riau ini, yang diwakilkan oleh Pak Gun Faisal yang sekarang sedang live dari Cerenti, 5 jam dari Pekanbaru. Pak Gun Faisal? Pak Gun Faisal sudah online? Oke. Dan juga selain Universitas Riau, ada UIN Alauddin Makassar yang diwakilkan oleh Pak Ahmad Ibrahim Rahmani, pengajar arsitektur di UIN Alauddin Makassar. Beliau juga live dari Sidrap, 4 jam dari Makassar ini. Halo Pak Ahib. Halo Mas D, halo Pak Andra. Halo, ya. Halo Mas Habib. Ya Pak. Terima kasih ini sudah berjuang mencari sinyal ini di Sidrap. Oke, nah begini nih Pak, serunya di belajar dari mereka, kita bisa berkumpul, kita bisa saling bertemu di dalam ruang tanpa batas, Pak Andra. Dan pada kesempatan malam hari ini juga kita sudah mempersiapkan ini beberapa pertanyaan untuk di sesi pertama bagi Pak Andra. Bagi teman-teman yang belum mengenal Pak Andra, mungkin bisa di Google. Ya. Jadi kalau memang masih belum ada, cepetan Google, karena kita akan segera ini menggali lebih banyak lagi inspirasi, ilmu, dan ide baru dari Pak Andra. Terima kasih ya Pak. Nah ini kita ada siapkan beberapa pertanyaan nih Pak, pada malam hari ini untuk Pak Andra. Mungkin kita langsung aja ya Pak. Nah, ya. Perjalanan Bapak membangun arsitektur, baik biro juga dan berkarya juga sudah diketahui dengan banyak orang itu sudah cukup panjang. Bahkan Bapak kemarin ada melakukan eksibisi perihal yang menjadi sebuah milestone baru setelah 20 tahun Bapak berkarya di dalam arsitektur, khususnya di Indonesia. Nah, apa sih key factors yang memberikan Bapak energi dan semangat untuk dapat konsisten ini Pak berkarya selama 20 tahun dan masih berjalan gitu? Dan apakah ada misi khusus yang sedang Bapak jalankan untuk Indonesia sehingga Bapak terus berusaha hadir di dalam usaha mengembangkan arsitektur Indonesia baik lewat buku, karya, eksibisi ataupun lewat forum-forum yang kita sedang jalankan pada malam hari ini. Oke. Sebetulnya key factor apa ya? Sebetulnya yang utama mungkin karena saya cinta sama Indonesia ya, saya cinta sama bangsa ini, negeri di mana saya dilahirkan. Indonesia adalah tempat saya tumbuh besar hingga tempat saya mencari rezeki. Karenanya ada suatu kebahagiaan bagi saya jika dapat memberikan sedikit sumbangsi untuk bangsa Indonesia. Wow. Ayah saya seringkali memberikan contoh dimulai saat saya masih kecil untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar. Walaupun apa yang saya berikan itu masih jauh dan sempurna dan kelihatan kecil nilainya, tapi setidaknya niat itu ada dan sudah terbentuk. Sehingga sampai saat ini saya berusaha memberikan yang terbaik bagi lingkungan sekitar, bagi Indonesia melalui bidang yang saya cintai, yaitu arsitektur. Mungkin itu sih yang ya kira-kira itu yang membuat saya tetap buat Indonesia. Gitu. Wow, teman-teman bisa loh memberikan applause secara virtual ini di Zoom, karena saya yakin kalau kita bertemu di dalam ruang yang benar secara fisik, mungkin teman-teman juga akan pasti memberikan apresiasi dengan
dari apa yang kita baru saja dengarkan. Nah, ada misi khusus nggak Pak? Ya selain yang Bapak sampaikan tadi, tapi ada misi khusus nggak yang sedang Bapak jalankan? Sebenarnya enggak. Misi khusus sebetulnya kalau saya coba untuk membuat satu akupuntur kecil Ya. di beberapa tempat di Indonesia, Ya. semoga desain saya menjadi penyemangat buat teman-teman yang lain yang di sekitar yang ada desain saya, baik bukan arsitek ataupun arsitek, bisa semangat dan kemudian melihat itu dan senang. Itu adalah bagian kebahagiaan saya yang sangat tak terhingga sih sebenarnya. Wow. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Wow. Dicatat ya teman-teman, akupuntur. Itu analogi yang menurut saya sangat unik sekali sih. Nah, dari sesi awal belajar dari mereka nih Pak. Saat ini kita di sesi ke-38. Namun dari sesi yang sebelumnya, di sesi ke-37 yang kemarin, pengolahan data terus menjadi sebuah pesan yang disampaikan oleh para narasumber untuk teman-teman belajar dari mereka mengembangkan karir dan potensinya. Baik dari sesi pertama, Pak, itu juga sudah ngomongin tentang pengolahan data, analisa data, gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak akan hal ini? Dan mungkin kalau bisa ditambahkan, apakah Bapak juga mengolah data untuk mengembangkan rancangan arsitektur selama ini? Apakah ada pesan juga yang mungkin Bapak bisa sampaikan untuk para akademisi yang juga hadir pada kesempatan malam ini? Nah, ini mungkin kekurangan saya. Saya mungkin nggak terlalu mengolah data ya. Saya sangat setuju dengan mengolah data dengan riset. Walaupun saya sendiri bukan orang mengolah data dan riset, tapi beberapa kali kami bermitra dengan beberapa riset. Jadi serahkan kepada pihak lain, yang benar-benar memang lead bank gitu, tentang misalnya tentang literasi, kemudian tentang tentang material, tentang macam-macam. Kemudian biasanya kalau di kantor itu lebih banyak mungkin menggunakan market. Kemudian membuat skala market itu 1:1 gitu ya. Jadi kami nggak percaya kalau misalnya cuma bikin cuma 1:10 atau berapa, kadang-kadang udah 1:1, benernya kayak gimana sih gitu loh. Terus dilihat lagi itu sebelum masuk ke bangunan yang sebenarnya gitu loh. Kira-kira mungkin itu kayaknya. Jadi yang memang sebenarnya mungkin 50% itu, tapi sisanya mengandalkan rekomposisi atau program dan bentuk serta intuitif saya sebagai principal gitu sih. Kira-kira mungkin itu sih Mas Daniel. Baik. Terima kasih Pak. Nah, mungkin itu aja pertanyaan yang kita siapkan untuk malam hari ini, dan kita sudah masuk ke sesi kedua ya teman-teman. Ada materi yang sudah dipersiapkan oleh Pak Andra secara khusus nih, spesial bagi teman-teman belajar mereka malam hari ini. Saya yang share screen-nya atau bagaimana Pak Andra? Ya, saya nggak bawa materinya, Mas Daniel aja yang share ya. Baik. Nanti saya next gitu aja boleh? Ya, boleh dengan senang hati. Ya, oke. Ya. Ini ya Pak materinya. Ya, oke. Ya, ini logo saya dibikin sama Leboye. Wah. Ini mungkin tulisannya nggak matching karena mungkin ini pakai font yang memang ya udah mudah-mudahan bisa baca ya. Oke teman-teman, ada yang bisa mengartikan ini. Ini cerita sepintas tentang biro saya, sebetulnya di teks sebelah kiri, tapi dengan bahasa yang sangat rahasia. Kemudian ini foto-foto dari teman-teman sekantor. Waktu kita webinar WFH ya, karena memang waktu lalu sampai sekarang pun belum masuk semua. Jadi ini teman-teman sekantor waktu kita WFH gitu. Ya, next Mas Daniel. Ya. Ya, oke. Ini suasana di kantor lah gitu, kayak gini biasanya kantornya memang padat.
rumah yang bukan kantor khusus. Dulunya kami nyewa sampai 15 tahun sampai 20 tahun, kemudian membujuk-bujuk orangnya setelah punya uang sedikit-sedikit membujuk untuk dijual, tadinya nggak dijual, sampai akhirnya mereka jual, akhirnya kami beli, tapi sampai sekarang pun kita nggak renovasi, masih seperti aslinya karena baru kebeli 2 tahun yang lalu setelah mungkin hampir 15 tahun kami kontrak di sini gitu. Wow. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu kami ngontrak saya ngontrak buat kantor itu di sama-sama dengan rumah, terus pindah lagi. Dan buat saya prinsip buat bikin kantor ini, saya nggak mau minjem uang dari bank, kemudian juga nggak mau nggak mau ngutang gitu ya. Jadi kalau memang punya uang baru beli komputer lagi, habis itu terus nanti punya uang lagi beli printer, kayak gitulah, pelan-pelan semuanya berjalan sehingga kantor saya mungkin hampir nggak ada utang sama sekali gitu loh. Buat saya itu sangat bahagia. Jadi kalau misalnya memang sangat kritis pun kita nggak pernah harus bayar utang gitu. Iya. Itu kira. Wow, luar biasa. Jadi nggak ada hutang ya Pak? Hebat ya Pak? Iya, alhamdulillah lah, nggak ada utang, ada sedikit mungkin utang ya. Jadi banget lah gitu mungkin gitu loh. Gitu kira-kira. Iya. Ini sekarang di kantor itu masing-masing staff itu ada 2 komputer. Di satu itu buat gambar, misalnya satu buat CAD, satu lagi buat SketchUp, atau kadang-kadang satu buat SketchUp, satu lagi buat YouTube. Terserah dia lah buat apa dua screen itu, atau buat nyari data segala macam. Tapi buat saya ternyata dengan 2 screen itu sangat memudahkan mereka untuk bekerja. Oke, next. Baik. Ini ada cover. Saya next ya Pak. Ya. Ini. Ya. Ini peta Indonesia di mana mungkin proyek-proyek saya berada. Next. Ya. Oh, nggak ada yang satunya lagi, ada yang titik-titik itunya ya? Iya. Langsung ini ya? Iya, nggak keluar titiknya nih Pak. Oh, nggak keluar ya? Ya udah, nggak apa-apa. Next. Ya. Ya. Ini mungkin juga bagian dari yang kami suka. Kami suka sama sekali dengan dengan sesuatu yang agak misteri, suka dengan main bahan, suka dengan bayangan, suka dengan tekstur, suka dengan warna-warna alam. Mungkin itu yang bisa diceritakan dari gambar ini. Next. Ini ada ini. Oh, next. Ya, ini yang ada titik-titik ya Pak. Nah, ini dia. Ya, jadi ini mungkin beberapa proyek yang kami ada sampai saat ini gitu loh. Jadi belum sampai ke irian banget sih. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ada, karena udah ada calon. Jadi pengennya sih kami punya proyek di daerah-daerah, paling nggak sedikit-sedikit ada lah gitu. Next. Ya. Ini proyek pertama kami waktu baru mulai bekerja. Ini kantor desain grafis Leboye di Jakarta. Waktu itu memang saya masih berlima, kemudian gambar masih pakai kertas kotak-kotak. Jadi gambarnya pakai kertas kotak milimeter blok gitu. Terus dari itu langsung ke lapangan. Gimana bikin box ini tetap tropis, ada aliran udara masuk, cahaya masuk, pengennya puitis, terus tangganya juga pengennya seperti grafis karena desain grafis seperti itu. Kira-kira mungkin itu yang bisa diceritakan di proyek ini. Wow. Saya next, Pak. Oh iya, next. Nah, proyek-proyek pertama saya tuh 1 sampai 4 itu adalah proyek renovasi. Jadi kayak ini juga renovasi, ini juga renovasi, ini juga renovasi. Jadi proyek-proyek ini adalah sebetulnya setelah saya 10 tahun bekerja di satu kantor yang besar,
kemudian saya sendiri 5 proyek pertama saya adalah renovasi. Yang satu ini renovasi yang sebelah kiri yang renovasi bekas toko jadi toko lagi sih. Yang sebelah kanan bekas gudang jadi toko dan kafe. Yang sebelah kiri yang paling bawah renovasi yang dulunya kantor dan rumah menjadi museum. Leboye juga gitu, tadi ya rumah yang sebelumnya terus kemudian jadi kantor. Next. Okay. Jadi sebenarnya proyek-proyek yang pertama itu banyak belajar lagi setelah waktu di kantor yang besar itu. Saya mendesain sampai ke 16 lantai, kemudian balik lagi ke proyek yang sangat sederhana, yang harus cepat, yang renovasi. Jadi belajar lagi, dan buat saya belajar terus tuh menyenangkan. Ini salah satu proyek awal kami, desain Cikal, dan ini sebetulnya proyek ini juga sangat budgetnya juga sangat ketat. Kemudian saya membuat desain yang sederhana, bentuk SD yang dulu bentuknya mirip dengan waktu saya kecil dulu gitu, SD-nya dengan atap pelana, tapi di tengah-tengahnya sebetulnya ada pohon rambutan, jadi atapnya saya geser, saya tarik gitu supaya si pohon rambutannya nggak mati. Jadi pengennya memang saya nggak seneng dengan dengan memotong pohon gitu. Next. Ini proyek Tanah Teduh. Ini 2006 sampai 2011. Proyek ini juga sebenarnya yang saya senang adalah ini kan developer, dan bagaimana membuat challenge di developer ini. Jadi di sini dulu tanahnya itu miring, kemudian banyak pohonnya dan ada empangnya. Waktu ditanyakan bagaimana untuk proyek ini bersedia nggak, saya bilang bersedia asal pohon yang ada nggak ditebang, tahannya nggak diluruskan, empangnya nggak diuruk gitu loh. Kalau itu syarat itu oke, saya mau kerjain proyek itu. Ternyata ownernya juga suka, dan ya kita mengerjakan proyek ini, dan ya saya senang sih jadi proyek ini bisa selesai dengan baik. Begitu jadi pohon-pohonnya udah langsung gede karena emang udah gede gitu. Next. Wow, Pak, sebelum kita next nih, saya juga mau buka rahasia nih. Saya juga berharap rumah yang di daerah barat nanti juga jadinya kira-kira seperti ini ya Pak, perumahannya. Amin. Ya. Amin. Itu cukup serius sih. Kelihatannya. Iya, oke. Iya. Ini proyek musola di Simatupang. Sebetulnya bagaimana memanfaatkan, jadi di bawahnya jadi ruang publik, di atasnya jadi musola, supaya orang tertarik naik ke atas makanya menggunakan ramp. Kemudian musolanya sendiri kami menggunakan kerawang dan gelap, karena di daerah situ kan udah panas sekali, terik. Jadi kalau dengan warna gelap sehingga masuk tuh menjadi teduh, karena kerawang juga angin bisa berhembus, cross ventilasi, kemudian mereduksi panas, sehingga kalau kita sholat itu kayaknya menjadi tenang gitu sih intinya mungkin sholat ini. Oke, next. Ya. Ini SMK. Boleh next? Iya. Oh, kayaknya, ya, oke. Ini SMK di Pleret di Jogja. Pleret bukan Pleret Jawa Barat, tapi Pleret di Jogja. Dia dekat daerah Kasongan, dan ini mungkin proyek pertama saya ketika saya pertama kali kenal dengan Mas Imam Prasojo. Mas Imam Prasojo seorang sosiolog. Dia itu memang senang berinisiasi untuk membuat sekolah-sekolah. Ini sekolah pertama yang saya desain untuk beliau. Kemudian kami menggunakan bahan tembikar ya, kerawang itu yang mungkin lihat di bagian atas, dan kemudian yang kalau lihat yang warna oranye di bawah itu sebetulnya catnya itu dari bahan bata juga. Jadi sisa-sisa dari kerawang itu ditumbuk, kemudian dikasih lem box, terus dicat itu. Iya. Jadi
Nah, kalau dilihat, maaf ini sebenarnya nggak terlalu jelas, tapi kalau dilihat dari kiri itu pintu-pintunya itu ini laboratorium yang sebelah gambar kanan. Nah, pintu-pintunya itu dari bilik sebenarnya. Jadi kalau kurang jelas gambarnya, tapi itu dari bilik supaya tadi jadi kita menggunakan bilik, kemudian juga angin juga masih bisa lewat gitu ya, kira-kira gitu. Oke, next. Ini Pak, ini Taman Rendo. Di ND, Taman Rendo di ND. Jadi di ND waktu itu waktu zamannya Pak Bono ingin wakil presiden datang ke ND dan dia mengatakan bahwa situs Bung Karno atau Bung Karno di ND sebetulnya penting banget, sangat penting untuk dikenang dan dibuat satu tempat yang memang khusus. Nah, ini adalah tempat biasa Bung Karno duduk menghadap ke laut di bawah pohon sukun. Wow. Kami membuat suatu kolam, terus ada Bung Karno sedang duduk, dibuat sama patungnya sama Mas Hanafi. Patung ini bukan skala 1:1, tadinya kita maunya ini skalanya tuh 1:1. Tetapi setelah sosialisasi dengan masyarakat ND, mereka tidak suka kalau patungnya adalah 1:1. Kata mereka, katanya Bung Karno itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang orang yang hebat. Jadi kita nggak mau dia disamakan dengan manusia, dia harus patungnya harus lebih gagah, lebih anggun. Jadi makanya ini patungnya skala 2:1, jadi 2 kali lebih besar. Itu kira-kira. Ini dibuat oleh Pak Hanafi ya, Pak ya? Iya, oleh Mas Hanafi ya, pelukis ya. Ya, kemarin jadi teman-teman Pak Hanafi juga sempat sharing di Belajar dari Mereka loh, teman-teman. Itu juga sesi yang luar biasa pada malam hari itu, saya masih ingat banget. Jadi ini patungnya, jadi ini ada kolam ini panjang kolamnya 17 meter, lebarnya 8 meter, kemudian si bangku ini, kolamnya panjangnya 45 meter, lebarnya 8 meter, bangkunya panjangnya 17 meter. Wow, itu merepresentasikan apa, Pak? Merepresentasikan ya bagian angka-angka sakti Indonesia. Oke, next. Oke, ini memang proyek komersial saya kali ya, tapi ini cukup milestone karena kami menggunakan hampir 15.000 jendela bekas di Bali. Kemudian jendela itu sekarang jendela bekas jati itu yang dulu banyak mungkin di bawah kolong jembatan di tukang loak, sekarang udah hampir habis kayaknya, soalnya semuanya nempel di Kota Tohet di Bali. Next. Pak, boleh cerita sedikit nggak sih, itu sedikit aja, jadi itu bagaimana sih Bapak, berapa lama mengumpulkan jendela sedemikian banyaknya, Pak? Ini sebetulnya proyek kayak Sangkuriang sih. Ini emang konyol banget ownernya, cuma ownernya sangat baik hati, cuman emang bandel gitu ya. Jadi itu waktu sama kami, dia bilang gini, Mas Andra, saya nih kan tahun 2009 kalau nggak salah ini, saya ini sudah janji sama teman saya, ini Januari nih, saya udah janji sama teman saya mau bikin restoran, nanti di Desember dia mau menikah di restoran saya di Bali. Kita desain ya sampai harus jadi loh pas Desember di Bali gitu loh. Nah gimana? Ini tanahnya 3.000 meter, terus kita harus mendesain desainnya dalam setahun, itu desain dan first construction itu dalam waktu setahun. Ini sih luar biasa. Nah, ide si jendela itu sebetulnya kami membuat restoran yang sama di Jakarta di Pacific Place dengan nama yang sama. Nah, waktu dia pengen pindah ke Bali, saya bilang kalau sama karakternya harus ada yang dibawa, saya bilang gitu.
Ya. Terus gitu saya usul gimana kalau jendela. Terus waktu itu jendelanya saya bilang tempel aja di belakang situ. Dia bilang, banyak banget. Ya nggak apa-apa lah, banyak banget kan keren. Saya bilang gitu. Terus tapi ya dia bersungut-sungut tapi ngikutin juga sih mau. Wow. Baik. Ini ikonik, ini international icon ini. Okay. Kira-kira mungkin gitu cerita ini. Oke. Next. Nah ini satu gedung di ITB Simatupang, sekitar 17 lantai. Sebenarnya idenya adalah saya waktu dapat tugas untuk desain ini, saya melihat observasi tentang gedung-gedung tinggi di Jakarta. Saya lihat hampir seluruh gedung di Jakarta itu pada sore hari di bagian barat jendelanya semuanya ditutup. Semuanya itu pakai floor blind tutup gitu loh. Ya karena kacanya dari atas sampai bawah panas gitu loh. Jadi waktu ide ini saya bilang saya tidak ingin membuat orang menutup jendela gitu. Lebih baik udah jendelanya dikecilin aja. Atau orang kerja di kantor sekali-sekali memang perlu lihat keluar, tapi kan nggak perlu lihat keluar terus-terusan gitu loh. Jadi jadilah desain ini gitu. Dan yang kedua, ini juga saya ingin mengaburkan atau meniadakan definisi per lantainya. Jadi kalau dilihat mungkin nggak ketahuan sebetulnya ini berapa lantai sih gitu loh. Karena menggunakan bar gitu kayak piano ya. Jadi yang bikin orang bingung sebetulnya kayak gitu. Wow, oke. Saya hampir tiap hari lewat sini tapi baru kali ini tahu ini 17 lantai loh, Pak. Ya iya kan bingung kan. Nah, ini itu ada di lantai ke-10, bahkan ada lantai 10 ini itu ada yang 2 lantai, ada yang mezanin gitu. Oke. Wow, nggak kelihatan sama sekali ya dari luar. Sekali. Dan memang yang punyanya orang keturunan Arab, terus dia memang bilang saya pengen angka yang memang banyak di agama Islam. Jadi 17 saya rasa banyak yang angka banyak di agama. Jadi dia maksa sih sebetulnya ini bolehnya kalau salah bolehnya cuma 14 atau 15 gitu. Terus dia usahakan sampai harus bayar sampai denda karena sampai 17 lantai. Baik. Itu. Oke, next. Ya, ini Kampung Kreatif Cilegon. Ya, Kampung Kreatif Cilegon ini juga proyek dengan Mas Imam Prasojo. Proyek ini memang nggak jadi, tapi waktu itu ceritanya Mas itu punya kenalan orang Krakatau Steel, dan di Krakatau Steel itu mungkin banyak tanah nganggur. Dia percaya bahwa orang-orang Banten, orang Baduy segala macam punya kerajinan yang baik, yang bagus, yang bisa meningkatkan pariwisata ataupun pengrajin daerah. Jadi dia usul ke Krakatau Steel, boleh nggak sumbang tanah dan sumbang baja untuk bikin suatu kampung kreatif. Kemudian saya diminta untuk ngedesain. Jadi yang panjang itu sebetulnya untuk arena display hasil kerajinannya. Kemudian yang kecil itu adalah tempat mereka bekerja ya, sama mungkin ada beberapa tempat itu workshopnya ya kayak gitu sih. Tapi namun waktu itu terus kayaknya direkturnya ganti, akhirnya terus lain kebijaksanaannya, terus proyek ini ya selesai, nggak diteruskan. Tapi secara desain sebetulnya saya senang ya. Jadi ini inspirasi sebetulnya kayak rumah panggung di Baduy, walaupun kita twist cukup lumayan jauh, tapi inspirasi dari situ. Next. Baik. Ya, untuk teman-teman yang mungkin besok bisa membiayai proyek ini ya, mungkin udah jadi Taipan mana, bisa. Ini desainnya masih belum dibangun. Amin. Kali aja deh mau membiayai. Iya. Oke, ini juga salah satu ikon baru. Ya, ini Hotel Kata Mama di Bali. Jadi sebetulnya Hotel Kata Mama ini sebelah-sebelahan dengan tadi Potato Head Beach Club. Ya. Jadi yang satu hotel, yang satu lagi restoran atau beach club. Ya. Jadi waktu awalnya desain ini diminta, saya usul bagaimana kalau hotel ini semuanya menggunakan bata. Ya. Karena makin lama saya makin sering ke Bali, makin nggak kerasa bahwa kalau ke hotel itu nggak kerasa di Bali. Ya. Tidak seperti waktu saya dulu SMP, pertama kali saya ekskursi atau beberapa saat waktu saya masih di Hadi Prana, masih kerasa Bali
Terputus ya. Oh, nyendat, mati lampu. Oke. Oke, sorry teman-teman. Ya, saya kira cuma saya aja yang kehilangan uh, sinyalnya Pak Andra. Mungkin kita sambil nunggu ya, teman-teman. Sebentar, coba saya cek lagi. Ya, masih belum. Mungkin sambil saya nunggu, saya mau nyapa teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Ya, bentar. Kita sambil nunggu Pak Andranya untuk bisa kembali ya, untuk bisa kembali bergabung dengan kita. Ya, sorry banget nih, kenapa ya mati tiba-tiba? Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Biasa ini Pak. Biasa ya. Ya, namanya juga di ruang tanpa batas, tapi bukan berarti nggak ada batasan sama sekali. Di batasannya sinyal ini memang. Ya, mungkin bisa dilanjut. Aku teruskan sedikit ya ceritanya. Ya, Jadi silakan Pak, dilanjut. ya, jadi satu ya setelah udah nggak begitu laku, jadi ada beberapa beberapa pabrik bata itu tutup. Oh. Nah, dengan adanya ini maka pabrik bata yang udah hampir tutup itu kembali buka, dan dengan sama bata Bali itu menjadi populer lagi lah. Jadi orang banyak memesan lagi ke pabrik bata tersebut. Wow, wow. Nah, ini loh yang serunya tentang apa yang sudah dilakukan Pak Andra gitu. Kemarin kita baru bahas tentang social entrepreneur, Pak. Nah, jadi bahkan dari desain sekalipun, Bapak juga bisa memberikan social impact ke orang-orang di sekitar daerah ini sendiri gitu. Iya. Ya, memang sebetulnya juga yang saya senang dari Potato Head Group ini, yang memang klien saya kayak berulang, itu kan dia mula-mula bikin tanah teduh tadi kan, terus proyek Potato Head di Jakarta restoran, terus Potato Head di Bali, terus udah gitu kata Mama, terus ada lagi satu dua proyek baru lagi. Jadi buat saya memang visi dari ownernya baik ya, bagus gitu, dan sangat cinta juga dengan Indonesia gitu. Jadi memang kita sama-sama, saya udah menganggap udah jadi teman, bahkan kayak saudara sama Ronald. Senang banget kalau ketemu dia dan mengerjakan proyek-proyeknya dia gitu. Wow. Mungkin kira-kira itu. Ya. Ini. Nah, mungkin salah satu yang mungkin ditekankan adalah beberapa yang seperti itu yang berulang, artinya percaya untuk diberikan proyek lagi dan proyek lagi gitu. Kalau dipercaya itu sangat menggembirakan, karena sebetulnya kita nggak usah kompetisi lagi gitu loh. Dan gimana sih rasanya dipercaya itu pasti bahagia ya. Oke. Next adalah airport di Banyuwangi. Ya, ini sebetulnya ini juga seru karena dulu udah ada panel, terus Pak Buktinya pengennya desain lebih banyak, terus ilustrasi, terus di closing art kayak closing itu ada artnya, tapi juga rumput, apa sih, kotanya ganti pakai kayu pulin bekas, sama ada skylightnya. Dan waktu sosialisasi proyek ini sosialisasi ke seluruh camat dan desa di seluruh Banyuwangi. Jadi kita ceritakan kenapa bikin proyek bandara seperti ini gitu, dan dengan dia akan cerita lagi ke masyarakatnya, sehingga waktu proyek ini jadi masyarakatnya sudah ngerti kenapa proyek ini desainnya seperti ini. Seperti itu. Oke. Wow. Jadi si penggunanya sendiri juga sudah siap dengan desain yang sudah siap secara visi dengan desain yang sudah Bapak berikan ya, Pak? Ya, orang Banyuwangi ya sudah lebih siap. Cuma memang kita banyak benturan di
satu, dan memang sebetulnya kita perlu fight dan perlu sama-sama ada understanding agar Angkasa Pura itu pun misalnya perlu dengan berhubungan dengan security, mungkin yang airport yang saya desain ini terlalu terbuka, jadi kita perlu lagi ada adjustment. Kemudian juga saya juga coba meyakinkan bahwa awalnya dia bersikeras harus menggunakan AC yang banyak gitu loh. Maksudnya di AC-in aja udah semuanya gitu. Terus kita ada pendekatan, akhirnya mereka juga setuju bahwa AC-nya mungkin cuma 25% di bagian boarding lounge saja gitu loh. Jadi ada adjustment yang cukup lumayan struggling untuk awalnya, tapi ya pada akhirnya menyenangkan sih untuk proyek ini gitu. Baik. Saya next ya, Pak. Next. Ya. Ya. Belum ada gambarnya ini di saya. Iya. Ini Pasar Saria di Bandung belum keluar ya, Pak ya? Daniel? Ya. Ya, udah. Oke. Ini udah. Ya, ini Pasar Saria di Bandung itu dapat tugas dari Kang Emil waktu di Bandung ya. Katanya bikinlah pasar yang bisa lebih tren, bisa bersih. Yang penting bersih katanya, terus udah gitu bisa diperpanjang sampai malam. Ya. Terus kemudian saya juga ide ada satu tempat buat kayak nginep untuk pengrajin atau buat pedagang pasar. Jadi ini semacam ada apartemennya di bagian belakang. Oh ya? Wow. Tapi kalau nggak sekali pasar ini nggak terlalu berhasil, saya juga nggak tahu kenapa pedagangnya sepi gitu di sini. Tapi saya nggak ngerti gitu kenapa makin sekarang kayaknya makin sepi gitu. Sebetulnya ya nggak tahu, saya sih cukup senang ya dengan adanya skylight, kemudian juga nggak kalau saya percaya bahwa kalau naik makin lama ke atas itu jangan jangan pakai tangga gitu, tapi pakai rem, jadi orang nggak kerasa. Karena kalau pakai tangga itu katanya kok tinggi banget gitu, tapi kalau pakai rem dia nggak kerasa, total udah sampai ke atas. Oke, next. Oke, Pak. Nah, ini juga ikon baru Indonesia ini. Mungkin agak sedikit delay sepertinya saya lihat ini. Iya, sekarang masuk. Ini pulang masjid ada balai pertemuan warga. Balai pertemuan warga itu buat masyarakat. Kemudian saya waktu diminta Pak begitu bilang saya memang pernah saya lihat sebelumnya seperti itu. Jadi mana ya gitu buat saya. Ya, teman-teman, mungkin saya lihat ini mungkin seperti sinyal Pak Andra kurang baik ya. Jadi kita tunggu ya teman-teman ya. Ini agak ada terputus lagi nih Pak Andranya. Mohon maaf nih teman-teman atas kendalanya ini. Ya, semacam. Ya. Mungkin saya udah ya saya ini bisa kan? Halo Pak Andra. Ya, ini bisa saya lanjutkan? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Ini memang saya juga sepertinya ada kendala sinyal aja ini Pak
Boleh Pak dilanjutkan. Tadi sempat terputus-putus, memang audio dan videonya kurang baik Pak Andra. Ya. Sekarang mudah-mudahan sudah lebih baik lagi ini. Mohon maaf sebelumnya ini Pak Andra. Saya lihat kok. Sama. Ya. Jangan-jangan saya yang jelek ini. Ininya apa? Ya memang begini nih tantangannya. Kita mengandalkan kualitas sinyal ini Pak di udara. Baik, silakan Pak dilanjutkan lagi Pak. Tadi memang Oke, saya lanjutkan ya untuk cerita tentang proyek ini. Iya, silakan Pak. Oke. Jadi proyek ini sebetulnya jadi tadi Pak Bupatinya ingin satu masjid yang memang dia belum pernah lihat sebelumnya katanya. Jadi masjid ini dibikin dengan bahan beton, kemudian ada 99 lubang cahaya yang dengan 99 lubang cahaya itu dari jumlah nama-nama Allah. Kemudian ini beton, kemudian vertikal dan balai sesatnya itu horizontal, mana tunggal satu balai sesat yang masyarakat itu banyak gitu loh. Jadi melambangkan yang satu masyarakat, yang satu lagi sebetulnya lebih ke arah Tuhan, yang satu vertikal, yang satu horizontal, yang satu yang satu lagi banyak, yang satu lagi satu lagi coklat, yang satunya lagi beton, jadi lebih gagah gitu. Tetapi dua-duanya berdampingan. Jadi memang kalau di Islam ada yang disebut hablum minallah dan hablum minanas gitu. Jadi harus seimbang kepada Tuhan dan manusia gitu. Ya. Ini dikelilingi dengan danau buah, di mana memang awalnya memang ada mata air. Dan sekarang banyak yang pasang. Saya kalau datang ke sana sore saya bisa bergaul dengan masyarakat di sana kan, dan mereka juga nggak tahu bahwa saya arsitek. Kita ngobrol aja sambil menikmati sore di Tulang Bawang. Itu bagian yang buat saya yang sangat membuat saya bahagia di sini. Oke, next. Ini musola Banyuwangi ini Pak. Oke. Gambar saya masih ini. Masih Tubaba ya. Oke. Ya. Oke. Musola Banyuwangi ini terletak di depan kantor Bupati. Saya ingin membuat dia semacam sculpture karena itu letaknya di taman, jadi bentuknya kayak kotak, tapi di bagian atasnya ditwist sesuai dengan arah kiblat, sehingga ada rotasi, ada rotate gitu ya, bahan kayak kayu ulin. Wow. Jadi anggap kayak sculpture di tengah, tapi fungsi sebagai musola gitu. Wow. Kira-kira itu. Oke, next. Ini kantor bersama juga di Tubaba. Oke. Ya, sekarang sedang ada kompetisi kantor bersama di Tubaba. Salah satunya saya salah satu jurinya. Lumayan keren-keren tuh. Ada 200 yang daftar, ada 200. Kemudian yang entry-nya ada 140. Dan jadi cuma 5, dan 5 ini di minggu depan akan presentasi. Jadi yang saya desain bersama ini, yang ada gambar ini tiga dinas, sedangkan mereka tuh ada mungkin sekitar 15 dinas, sehingga 15 dinas itu yang dilombakan gitu loh. Ya ini proyek lagi di Tubaba yang saya harap membuat Tubaba bisa lebih dengan arsitektur yang bisa membuat Tubaba nantinya orang akan datang ke Tubaba
karena mereka akan ziarah arsitektur lah ke Tubaba, mudah-mudahan ya, karena nanti ada Audi Purnomo, ada Yori Antar, ada beberapa arsitek dan yang mendesain juga di Tubaba, sehingga nanti Tubaba bisa jadi destinasi. Oke, next. Wow. Ya. Di sini sudah kelihatan Pak hotel belum. Belum. Ya, oke. Ya. Siap, udah kelihatan. Ini titik 2 hotel ini ada di Ubud. Di Ubud, sebelum Ubud. Nah, ini ceritanya yang punya hotel ini atau inisiator hotel ini, dia nyewa tanahnya di bagian belakang. Kemudian di bagian depan yang lihat ada nopi itu adalah galeri. Satu galeri punya orang tua. Jadi orang tua yang menyewakan tanah itu punya galeri. Beliau mengatakan bahwa galeri nggak mau besar di kalau bikin hotel ini jago galeri ini, karena galeri ini punya keluarga, punya orang tua saya. Jadi bagaimana saya mencari akal untuk bisa ke hotel yang di bagian belakang. Jadi akhirnya saya masuk satu jembatan ke tersebut yang ada di belakang, kalau bisa dilihat. Ya. Jadi kemudian berjalan ke belakang lewat satu kayak garba rata gitu, sampai lobinya hotel. Sementara di lantai paling atas itu ada restoran yang atap itu sebetulnya restoran, tapi kelihatan seperti atap, tapi itu restoran. Jadi sebenarnya kepala badan kakinya hotel ini seperti pada umumnya hotel-hotel di Bali ada di hotel tersebut gitu. Ini adalah yang kayak garba rata ini hanya perjalanan dari depan untuk menuju ke hotel tersebut. Tetapi di tengahnya ada semacam bar kecil. Ini lebarnya cuma 3 meter untuk ininya, untuk jalannya itu. Wow. Gitu kira-kira. Ya. Luar biasa Pak. Saya perlu kesini nih Pak, sekali-sekali besok kalau ke Bali. Iya dong, situ dong. Kamarnya cuma 24, terus 18 yang biasa, ada 4 yang spesial. Nah, terus udah gitu di bagian bawah yang lantai dasar itu buat community, yang di atas juga buat umum, sehingga sebetulnya orang inisiatornya katakan bahwa sebenarnya hotel ini sebetulnya tempat komunitas yang ada kamarnya. Jadi dia bilangnya gitu, bukannya hotel ada fasilitasnya, ini tempat komunitas yang tersedia juga kamar buat tinggal. Gitu kira-kira. Ya. Saya next ya Pak. Oke, next. Ya. Ya. Ini SMK di Banyuwangi. SMK di Banyuwangi. Ya. Mungkin masih belum. Yang warna merah itu ya? Iya, kayaknya di plester bata juga ya. Ya, ini juga gitu. Di sekitarnya banyak pabrik bata, jadi juga saya menggunakan batanya ditumbuk, karena kalau bata ekspos itu mahal, jadi akhirnya batanya ditumbuk, kemudian di plester gitu, jadi warnanya udah warna bata. Gitu. Iya. Kira-kira ini belum jadi sih, buat saya menyenangkan untuk bisa bikin SM juga seru, desainnya enggak gitu. Baik. Jadi ini jendela-jendelanya semuanya ada mencari panas langsung. Ya. Jadi ruang kiri kanan itu sebetulnya isinya jendela. Oh, gitu. Ya. Gitu. Wow, oke. Menarik banget, Pak. Jadi nggak kena panas langsung kan. Jadi sebetulnya bebas dari tempias segala macam gitu loh. Iya. Malah itu jadi koridor angin juga ya, mungkin. Iya. Wow, menarik. Pak, satu pertanyaan dong sebelum kita lanjut.
kebetulan kita Ya. juga mengaplikasikan hal yang sama. Itu gimana sih Bapak pakai plester bata, tapi dia supaya nggak kena air, terus dia nyerap air gitu loh Pak. Kan kalau bata itu pas sangat porous ya. Jadi ketika dia Pakai. ada keluar, Memang pakai lem Fox deh cobain. iya, dia masih ngikat air. But anyway, nanti kita lanjutkan aja lagi Pak. Oke. Oke. Nah, ini sebentar ini, ya, ini selanjutnya alun-alun baru Kota Tua. Oh iya, ini sebetulnya proyek nggak jadi, cuman kami senang dengan proyek ini. Jadi sebenarnya Kota Tua itu kan punya Taman Fathahillah. Di Taman Fathahillah tuh banyak sekali pedagang-pedagang yang penuh banget gitu loh. Jadi sebetulnya kadang-kadang keanggunannya atau kalau datang ke sana mau nostalgia jadi terlalu rame gitu. Jadi kayak over capacity. Ya. Padahal 100 meter dari Fathahillah itu ada tanahnya Pemda, di mana tanah tersebut kosong, isinya adalah truk-truk apa sampah atau truk apa gitu. Nah waktu itu kita punya inisiasi kalau misalnya bagaimana kalau dibuat, halo? Iya. Ya, di tempat tersebut kita bikin alun-alun juga. Di bawahnya tempat parkir semuanya, di atasnya alun-alun. Terus di bagian belakangnya seperti di gambar belakangan itu adalah tempat makan. Ya. Jadi, nah kalau orang mau ke Kota Tua, dia harus parkir di sini, kemudian dia jalan kaki ke Kota Tua. Iya. Tapi dengan adanya alun-alun ini menjadi membagi crowd. Jadi crowdnya itu adalah di Kota Tua udah seleksi yang benar-benar mau ke Kota Tua ya oke. Tapi kalau di sini dia bisa ya udah di sini juga udah enak kok, bisa dangdutan, bisa nonton film, bisa segala macam bisa di alun-alun itu gitu loh. Jadi kita bikin 2 alun-alun. Cuma mungkin yang di sana ada situs situs tuanya, kolonialnya, yang di sini nggak semuanya baru, tapi dua-duanya adalah bisa dipakai buat rakyat untuk sangat tempat sosial buat masyarakat lah gitu. Ya. Sekaligus parkir mobil juga udah di sini aja, nggak usah nyampe ke Kota Tua. Dipisah ya Pak. Ya, Oke, next. Nah ini selanjutnya Taman Bambu, Sigi. Oh iya, jadi dulu pernah ada proyek di Sigi dan sebetulnya proyek ini saya sangat senang, sayangnya proyeknya berhenti. Dulu di Sigi itu orang-orang tuh sangat apresiasi bambu. Ada karena masukkan ke dalam bambu, alat musik, rumah dari bambu, banyak sekali dari bambu dulu di Sigi. Dan 5% sekelilingnya itu hutan kayak semacam hutan taman nasional lah gitu. Ya. Nah lama-lama datang modernisasi, bambu itu sudah tidak populer lagi, dianggapnya kuno. Kemudian orang menggunakan batu bata dan bahan biasa. Mereka juga menjarah hutan. Mereka banyak sekali menggunakan taman nasional itu. Ya. Proyek ini adalah sebetulnya pengen membuat membuat bambu itu menjadi populer lagi, bahwa bambu itu cantik, bambu itu bagus, bambu itu bisa dipakai apa aja. Jadi buat akan ada satu rumah yang di nggak lama itu kita ada pemanah panas kayak ater gitu kalau di Lembang ya, yang air panas keluar terus airnya. Nah kita minta airnya dialirkan juga ke sini. Kemudian ini jadi tempat makan-makan. Jadi orang makan-makan di struktur bambu itu, kemudian sambil melihat air dan seberangnya ada museum bambu tersebut. Seperti itu mungkin ceritanya ini. Wow. Misinya sama seperti Bapak berusaha mempopulerkan bata yang ada di Bali kemarin ya Pak? Iya seperti itu. Wow. Ini Okay, selanjutnya. next. Pasar, Tubaba lagi Pak. Ya ini Tubaba lagi. Ya, Tubaba lagi. Saya rasa memang Pak Umar Ahmad, menurut saya jenius ya. Dia pinter sekali memilih proyek-proyek yang sangat strategis.
buat masyarakatnya. Jadi pertama adalah masjid, yang kedua adalah balai masyarakat, proyek ketiga terbesar adalah pasar, di mana pasarnya yang sekarang ada yang awalnya itu adalah sangat berantakan. Ya. Kemudian dia ingin minta pasarnya itu menjadi pasar yang modern, bersih, terbuka, dan sangat menyenangkan. Jadi pasar, kalau dilihat ini kan atasnya adalah pasar tersebut, idenya saya dari kayak pohon karet, jadi tiang-tiang pohon karet, mungkin lihat dari slide yang sebelah kanan bawah, Ya. pohon karet, kemudian dia kayak lurus-lurus, kemudian dia juga kayak, nah terus udah gitu bentuknya kayak mangkok itu untuk mengambil air, jadi untuk kita juga tadah buat air hujan dari sini. Ya. Kemudian juga bisa dikasih fotovoltaik. Terus tapi kalau lihat yang gambar bawah juga tetap ada skylight-nya, mungkin kelihatannya di gambar bawah pas sudah ini, atau di gambar yang tengah juga lubang-lubang itu kecil, ada cahaya. Jadi di pasar itu juga nggak gelap, jadi sirkulasi segala macam. Kalau dilihat gambar yang kiri, pasar sementaranya itu yang dulu di sana pindah ke sebelah kiri, itu kelihatan kayak ada seng-seng, itu adalah pasar sementaranya. Iya. Ya. Betul. Wah, beruntung dan yang menyenangkan sebetulnya, iya, yang menyenangkan sebetulnya ini fasadnya ini nantinya pakai anyaman. Kita menggunakan anyaman di pasar ini, yang anyamannya nanti akan dianyam sebagian besar oleh masyarakat Tubaba. Jadi ada orang penganyam yang mengajarkan latihan anyam buat masyarakat Tubaba. Setelah jadi nanti dia anyaman itu akan dipasang di Tubaba di pasar ini, sehingga masyarakat pasti sangat merasa memiliki pasar ini gitu, karena anyaman yang dia anyam itu dipasang di pasar milik dia juga gitu. Iya. Jadi kalau lihat di gambar atas nggak terlalu kelihatan, tapi di fasad semuanya yang fasad kelilingnya itu bagian nanti aman sinar matahari masuk atau untuk menghalau tampias, karena ini kan cukup tinggi. Itu mungkin cerita tentang pasar Tubaba ini. Ini apakah memang Bapak secara intentional mengaplikasikan participatory design, Pak, di dalam setiap proyek-proyek Bapak ini? Karena kan banyak nggak selalu, cuman kalau memang punya kesempatan, buat saya sangat menyenangkan untuk membuat partisipasi dari masyarakat ya, kalau ada kesempatan dan memang mungkin gitu, terutama proyek-proyek pemerintah. Wow, baik Pak. Ini selanjutnya ada Aquatic Gelora Bung Karno. Bung Karno ini desain arsitek 1962 dengan satu tribun. Ada kolam loncat indah, ada kolam buat pacu, terus ada kolam latihan. Beberapa tahun kemudian ditambahkan kolam polo air dan ditambahkan ada tempat buat VIP. Ketika dan saya tunjuk oleh IAI untuk menjadi arsiteknya, saya ingin mengembalikan lagi tribunnya. Memang waktu itu sudah masuk ke situs preservasi ya. Jadi ini itu saya hilangkan, saya buat yang seminimal mungkin supaya bentuk tribunnya kembali lagi seperti asal. Tetapi memang yang tidak bisa dihindari adalah kolam ini tidak boleh tinggi dari 20 dari berenang. Jadi yang paling murah adalah kita memberikan atap. Nah, saya membuat atap itu sedemikian supaya tidak mengganggu tribun yang dipreservasi. Jadi lebih luas, ini lebarnya hampir 100 meter dan panjangnya 200 meter si atap ini. Kemudian saya desain dengan bentuk gelombang air. Ini adalah satu pemandangan di tengah-tengah, ini kolam polo air di sini, kemudian di sebelah latar depan itu adalah pohon menuju ke
modul koridor besar ke arah G, dan yang di paling sana ada, jadi semacam kayak bingkai ya, semacam kayak bingkai di sini, karena kawat-kawat ini sengaja saya buat nggak pakai karet, pakai kawat udara cross ventilasi. Saya ingin untuk mengurangi panas, tapi juga kalau bisa semuanya angin gitu, mengurangi penggunaan energi. Gitu. Jadi ini pakai kawat semuanya, jadi angin Bisa lewat. Bisa membantu lens yang udah hari untuk latar belakangnya itu. Oke, teman-teman, maaf sekali lagi ya. Ini terputus lagi. Ya, terputus lagi, teman-teman. Mohon maaf. Aduh, saya jadi nggak enak nih sama Pak Andra nih, pasti jadi susah ya ini kalau udah putus-putus begini, teman-teman. Barangkali ada bisa membantu jadi solusi. Oke. Pak Andra, mohon maaf, ini tadi mati lagi, Pak Andra. Iya, nih mati lagi. Ya, mungkin. Halo. Ya. Ya. Mungkin sinyalnya. Halo. Ya, Pak Andra. Sinyal internetnya diganti pakai handphone lebih kencang harusnya. Ya. Mungkin. Oke, coba handphone ya. Ya, iya Pak. Iya Pak. Mungkin Pak, ya. Iya, dicoba Pak. Makasih Pak Andra. Sinyal dari Pak Daniel mungkin nggak. Oke. Oh, teman-teman, sinyal saya ini kayaknya sinyal di bintang. Ya, teman-teman, atau mungkin tanpa video dengan suara saja. Ya, nanti kita coba ya. Pakai handphone saja. Ya, teman-teman, terima kasih. Ini akan dicoba lagi. Ini jarang-jarang loh kejadian ini seperti ini, teman-teman. Mohon maaf. Saya juga jadi nggak enak. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, khususnya teman-teman yang di Indonesia Timur, bahkan ini udah jam 10 ya, dan teman-teman yang di Indonesia bagian tengah, Pak Ahib masih ada ini, sudah jam 9 malam. Oke, dan ini gimana, udah kedengaran suara saya? Sudah Pak? Ya. Saya sekarang udah pakai tethering pakai handphone saya, sekarang sinyalnya sudah menggunakan Telkomsel, mudah-mudahan tidak mengecewakan, tidak seperti First Media. Excellent Pak, excellent. Ampun, maaf ya teman-teman semua, maaf. Excellent Pak, bagus. Udah berhari-hari juga selalu kacau banget. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, next. Ini juga ikonik, ikon baru juga di Makassar. Ini apa ya? Goa Sheikh Yusuf Discovery, Pak. Oh iya, ini apa sih? Sebetulnya dulunya ada semacam ini kan dari topi dari Makassar, dari Sultan Hasanuddin tuh namanya Pak Tondro, Pak Tondro. Memang dulunya ada, tapi waktu itu orang nggak bisa naik. Jadi saya pikir saya ingin bikin yang kira-kira sama, tapi orang bisa naik sampai lebih ke atas gitu loh, bisa menikmati pemandangan gitu. Menurut saya menarik, dan ide ini di accept sama Pak Bupatinya gitu. Kemudian ya kita bikin si daerah ini kerjasama dengan ARA dari Surabaya ya, buat saya kerjasama yang sangat menyenangkan gitu. Kita berbagi sama-sama desainnya dengan ARA Studio ya di Surabaya, Hermawan Dasmanto. Iya. Wow. Ya. Ini tapi mungkin sebelum kita lanjut,
Jadi banyak sekali karya-karya Bapak yang menjadikan daerah tersebut menjadi salah satu destinasi arsitektural ya Pak, kalau begitu ya? Eh, Semoga begitu. Karena memang karena sebetulnya ya tadi tujuannya sebetulnya makin banyak orang bisa apresiasi arsitektur, tentunya kita juga para arsitek juga jadi senang ya semuanya kalau misalnya masyarakat juga bisa ngerti, oh ini bagus toh gitu loh. Jadi nggak arsitektur tidak hanya di apa di ranah ekonomi atau di gedung-gedung tinggi di Sudirman, arsitektur tidak hanya di mall-mall, tapi juga arsitektur juga bisa merambah ke daerah-daerah, ke publik fasilitas yang dibuat sama pemerintah daerah gitu. Wow. Kira-kira baik Pak. Nah, ini udah langsung kelihatan belum Pak sekarang? Belum. Oh, masih belum. Oke, Ya. udah kelihatan. Ya ini sebetulnya apa nih namanya? Ini instalasi ya di Instalasi ya. Ya. Instalasi arsitektur di Venice Biennale tahun 2018. Yang saya surprise adalah saya tidak nyangka bahwa saya diundang oleh Grafton Arsitek. Ketika itu Grafton Arsitek, dua ibu-ibu itu menjadi kurator di Venice Biennale. Sangka saya ini main-main ya. Waktu diundang, nggak mungkin mau diundang mau ke Venice. Terus itu diundang menjadi salah satu exhibition di sini. Tapi ternyata memang beneran serius. Dan waktu udah jadi juga seberang saya Sanaa gitu loh. Oh, ya? Satu arsitek yang sangat sangat respected di Jepang. Ya. Kemudian waktu bikin ini kan namanya free space, terus apa ya gitu. Tadinya saya mau masukin proyek-proyek saya di sini gitu, tapi kayaknya kok terlalu kayaknya nggak perlu ya gitu. Ya. Nah, tempat ini cuma 5 meter kali 5,5 kali tingginya 7 meter. Apa yang harus saya lakukan dari tempat ini yang cuma kecil? Jadi pertama adalah saya pengen mengeksplor atau menghabiskan space ini untuk bisa terjelajahi. Jadi saya harus bikin suatu journey masuk sini bisa naik sampai, jadi bukan bidang XI aja tapi Z juga, jadi X, Y, Z gitu. Jadi bisa naik sampai ke atas, turun lagi. Sehingga kalau kita di atas tuh kita bisa lihat suasana daerah ini dari atas gitu kan, mungkin susah gitu. Tapi kalau udah pavilion saya bisa naik tuh bisa dari atas. Itu pun harus melalui screen dari orang struktur yang sangat ketat ya di sana gitu. Takut kan ada orang jatuh segala macam. Jadi berkali-kali ini dites lagi, kemudian ini nggak boleh tambahin ini segala macam, tapi akhirnya bisa. Terus kemudian yang kedua adalah akhirnya saya pikir toh pavilion ini udah pavilion Andra Matin, kenapa kamu harus nampilin lagi Andra Matin ya gitu loh. Journey-nya juga Andra Matin gitu, masuk ke dalam, kemudian naik, sempit, kemudian tinggi, rendah, gelap, terang, itu udah Andra Matin. Jadi sebetulnya harus ada sesuatu yang bisa saya tampilkan yang lain gitu. Akhirnya saya menampilkan rumah-rumah vernakular Indonesia. Jadi caranya adalah di yang paling pendek saya taruh rumah suku Dani, karena memang di situ adalah lantainya 00, kemudian naik tangga 30 cm itu Bali dengan Jawa. Kan memang kan kalau ke rumah Bali sama Jawa kan naik dulu gitu loh sedikit, kemudian naik lebih tinggi lagi itu Wairebo sama Sumba naik 120, terus naik lagi lebih tinggi lagi itu ada suku Nias, naik lebih tinggi lagi itu ada Rumah Panjang sama Toraja, naik lebih tinggi lagi ada satu rumah sebetulnya itu 15 meter dan nggak mungkin sih, tapi itu di atas pohon itu satu suku di Irian. Habis itu terus kita turun lagi. Jadi semua orang masyarakat internasional bisa lihat rumah-rumah suku-suku di Indonesia, dan kita kayak mengenalkan rumah-rumah suku Indonesia. Kemudian juga bahannya ini dari anyaman rotan asli. Saya mencari motif kain di Indonesia, kemudian kita criss cross gitu, dan kayu ini juga dari kayu Indonesia asli gitu loh. Tapi bukan kayu dari hutan, tapi kayu hutan produksi gitu. Jadi sebetulnya kayu yang memang
bukan ngambil dari hutan gitu. Jadi Hmm. untuk semacam menunjukkan bahwa kayu Indonesia bagus dan kita nggak ambil dari hutan loh, kita nggak rusak hutan, tapi kita nanam sendiri. Ini juga rotan juga udah mulai ditinggalkan kita pakai. Jadi rotan sebagai kulit, sementara si kayunya sebagai tulangnya. Kira-kira gitu. Pak, kalau boleh tahu, itu anyamannya kan outstanding banget ya. Itu gimana Bapak caranya bisa mendapatkan orang yang bisa menganyam sedemikian hebatnya ya Pak? Ya memang sebetulnya ini kebetulan aja kami kenal dengan penganyamnya, dan penganyamnya kan saya bilang ini mau motifnya apa, tadi kan bisa rata aja. Saya pengen motifnya motif kayak kain gini. Jadi sebenarnya yang hebat adalah saya itu penganyam dan si ininya ya, tukang anyamnya gitu. Dia membuat anyaman ini 3 dimensi, jadi membuat itu ada depth-nya, kedalamannya, jadi bertekstur gitu. Ini memang luar biasa sih, menurut saya sangat diapresiasi. Jadi bayangkan bahwa orang Indonesia tuh seperti ini gitu, bisa sampai di level seperti ini gitu loh. Terus kita nggak menggunakan nggak menggunakan warisan kita yang udah luar biasa gitu kan, sayang cuma ngelihatnya dengan desain-desain minimalis atau apa gitu yang pakai kaca-kaca yang bikin panas gitu kan, ya janganlah gitu. Mahal. Oke. Ini next. Ini Toba. Jadi ini dulunya pelabuhan biasa, tapi diminta untuk menjadi pelabuhan apa ya? Pelabuhan pariwisata. Jadi intinya di tempat ini yang dulu cuman orang nggak pernah berpikir di sini pengennya jadi tempat nongkrong. Jadi ketinggalan ferry nggak apa-apa deh. Yang penting bisa nongkrong di sini sambil lihat apa sih Lake Toba gitu. Kira-kira. Terus ya idenya adalah mengambil mentwist arsitektur vernakular Batak untuk jadi di sini gitu. Ini akan dibangun nggak ya Pak? Ini akan mungkin tahun ini kayaknya ya, atau nggak tahun depan akan sih. Ini yang di pantai sisi mana ya Pak? Saya baru beberapa hari lalu dari Danau Toba. Dari Toba ya, aduh namanya apa ya? Saya juga nggak bakal ingat. Oke. Karena ada beberapa sih ini, tapi ini salah satu yang langsung nanti ke Samosir. Ini di Parapat dong berarti. Oke. Bukan di Parapat, ada lagi apa ya namanya? Kalau namanya Tiga ras. Oh iya, Mas Dani napi 10 ya. Iya. Iya. Oke. Nanti kalau mulai dibangun saya kasih tahu deh. Oke. Mudah-mudahan bisa ngasih kritik juga ke saya, ada masukan-masukan gitu, saya sangat senang sekali. Baik, kita next. Ya. Ini pusat kerajinan Banjarbaru. Ya, ini di Banjarbaru dulunya ada petani purun di desa Purun gitu. Purun itu semacam samak tuh tiker gitu. Dan ini ibu-ibu udah katanya sih, ini juga Mas Imam juga ada banyak jandanya gitu. Terus pada ini sayang loh, katanya kasihan, beli deh tanahnya dia. Terus ini membujuk wali kota untuk beli tanah warisan untuk dijadikan pusat kerajinan purun. Jadi ini juga sama, kalau tempatnya Mas Imam selalu kayak gitu, ada tempat buat mereka workshop, ada tempat buat kafe, ada semacam itulah kira-kira. Ini purun itu tanaman air itu kan Pak ya? Iya, tanaman air, betul. Tanaman air. Itu juga jadi sedotan alternatif sedotan plastik itu sekarang banyak di. Oh gitu ya. Iya. Dan bentuknya kan ya kalau arsitek seneng lah kayak jarum-jarum gitu. Iya. Oke, ya next. Ini di Tuba, ini pasar juga, pasar buah-buahan. Jadi kalau di Lampung itu ada tulang bawang sama tulang bawang barat. Sebetulnya dulunya tuh cuma ada Tuba doang. Tapi kemudian dipisah jadi Tubaba, itu sebetulnya anaknya Tuba gitu. Nah, waktu Tubaba itu ramai dikunjungi orang, Tuba itu juga jadi si Bupati Tuba minta ke Pak Umar, si Bupati Tulang Bawang, kenalkan dong saya dengan arsiteknya, saya mau bikin juga gitu. Jadi dia bikin pasar buah-buahan gitu. Tapi ini belum terbangun sih. Wow. Gitu. Oke, next. Ya. Ini proyek dengan KAI ya. Wah, ini Parung Panjang. Iya.
Parung Panjang. Ya. Nah, jadi ini bikin nanti jadi di Perumnas itu mereka bikin satu tower mungkin di situ. Ya. Terus Perumnas menggandeng KAI untuk bikin stasiun baru yang lebih besar. Saya nggak tahu namanya, paling ini nanti Parung Panjang atau apa. Wow. Tapi desainnya sama kami. Kemudian kami inginnya tuh desainnya seperti kayak rumah gitu ya. Jadi bentuknya kayak atap-atap gitu. Kemudian ada skylight-skylightnya gitu, semacam gitu sih. Kira-kira. Wow. Oke, next. Ini kita next ya. Ini SMK ini juga Mas Imam ya, di Purwakarta. Di Purwakarta tuh sangat lumayan dekat sama Jakarta, tapi cukup lumayan terbelakang. Jadi Mas Imam ingin bikin kayak desa ilmu juga, SMK di sana. Ini ada kompleksnya yang lumayan Mas Imam untuk untuk promosinya ke banyak orang. Terus akhirnya dia promosi, jadi ada sumbangan dari banyak pihak ya, dari Krakatau Steel ada, kemudian dari atap tuh namanya? Blue Steel. Blue Steel, ya, Blue Scope ya. Iya, kemudian dari Toto. Pokoknya ini sumbangannya banyak sekali. Jadi yang atapnya tadinya saya mau pakai genteng kayak gini, kata Mas Imam, saya tapi disumbang Blue Scope, boleh nggak atapnya jadinya pakai Blue Scope? Iya dong. Ya udah, saya bilang gitu. Terus begitu kan tiang-tiangnya saya tadi mau pakai beton atau ya beton bertulang kata dia. Tapi saya disumbang sama Krakatau Steel pakai besi. Ya udah gitu loh. Jadi desainnya, jadi bagaimana desain ini berevolusi sesuai dengan sumbangan yang ada gitu loh. Wow, luar biasa ya. Next, mungkin ada gambarnya di bawah. Ya, ini dia. Nah, itu kelihatan ada gambarnya ya. Jadi udah dibuat. Jadi belum jadi semuanya. Kita lihat yang tadi tiangnya pakai beton, akhirnya pakai besi. Yang tadi atapnya pakai genteng, jadi pakai Blue Scope gitu loh. Jadi bagaimana prinsip supaya udara tetap mengalir, terus nggak tempias, itu kita coba terapkan. Kemudian juga ada sumbangan kerawang dari pengusaha kerawang, jadi tetap masih ada kelihatannya dengan ada warna merah kerawangnya itu. Ya. Masih kelihatan menyatu lah dengan alam gitu, walaupun sebagian dengan bahasa yang industri gitu. Wow, luar biasa ya Pak. Masih banyak orang-orang baik ya Pak, berarti Pak? Masih. Kita memang cari kayak Daniel gini yang baik banget, bisa share banyak orang. Ya Pak. Ini kita next ya Pak. Next. Ya, next. Ya. Ini nggak tahu, ini mungkin proyek terakhir ya kalau nggak salah. Ini terakhir. Ya. Jadi terakhir sebetulnya proyek juga ada satu hotel, ada satu airport kecil juga di Sumatera Utara, di Sibisa. Jadi ini sebetulnya kayak dua rumah Batak di cross gitu ya. Iya. Silang gitu. Seperti itu. Ya kecil sekali airportnya sih sebetulnya. Wow, luar biasa. Gitu. Ya kira-kira mungkin itu aja ya yang bisa saya share malam ini. Ya. Terima kasih Pak Andra. Ini udah di slide terakhir ya ini. Ya. Oke. Wow, terima kasih Pak Andra atas materinya, luar biasa ya. Saya pribadi sangat senang karena ternyata Bapak juga ikut mendesain stasiun Parung Panjang. Cukup. Jadi saya nggak salah ngambil daerah di Parung Panjang gitu. Saya sempat was-was ini harga properti dan segala macam, ternyata ada baiknya ini. Nah, Pak Andra, saya hanya ingin memastikan jadwalnya kita kan sampai jam 8 malam ya. Nah, sekarang sudah jam setengah 9 malam. Bapak masih ada waktu berapa menit lagi untuk bisa kita lanjutkan? Saya nanti ada meeting jam 8.30 nih. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu. Sorry banget. Nggak apa-apa. Mungkin sebagai penutup aja, teman-teman, nanti chat-chatnya teman-teman akan saya record ya, teman-teman. Nanti akan saya bagikan ke Pak Andra ya, mungkin mohon izin. Ya boleh. Banyak sekali ini teman-teman yang bertanya, memberikan tanggapan di sini banyak sekali. Nah, Pak Andra, mungkin sebagai penutup Pak malam hari ini, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman belajar dari mereka? Banyak teman-teman di sini juga dari kalangan akademisi, Pak. Kaprodi, pengajar,
dan ada yang dari lagi studi ini, Ibu Aisyah juga jauh dari Prancis. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali teman-teman yang ingin belajar banyak dari Pak Andra. Apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan sebagai penutup pada malam hari ini? Apa ya? Ya mungkin Indonesia besar sekali, sebetulnya kita sebagai arsitek masih dibutuhkan untuk negara ini untuk bisa membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih baik gitu, lebih beradab, lebih baik, lebih indah terutama mungkin buat saya. Keindahan itu mungkin memang sebetulnya keindahan bukan keindahan semua, tapi keindahan yang hakiki itu penting gitu, membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Ya kalau kita sebagai arsitek ya buatlah lingkungan, buatlah tempat-tempat sekitar kita itu menjadi sesuatu yang sangat indah gitu loh. Lakukan itu dengan serius, lakukan itu dengan cinta buat kita. Tidak hanya buat kita, tapi sebetulnya buat masa depan Indonesia, masa depan anak cucu kita. Kalau kita membuat sesuatu yang baik, tentunya mereka akan lebih baik lagi. Saya nggak bisa ngomong banyak sih, tapi mungkin sangat klasik. Tapi itulah yang saya pikir penting banget buat kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Wow, baik. Terima kasih Pak Andra atas waktu yang diberikan. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan ini kepada teman-teman saya yang co-host saya yang sedang jauh sekali dari Sidrap. Pak Ahib, mungkin ada tanggapan Pak Ahib sebagai penutup juga Pak Ahib? Iya, luar biasa ya sharing dari Pak Andra hari ini sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar banyak dari Pak Andra. Mungkin catatan saya bahwa jalan panjang Pak Andra menemukan identitas arsitekturnya memang patut buat kita apresiasi dan bisa kita ikuti. Jadi dari cerita-cerita tadi itu mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari situ. Terima kasih ya Pak Andra. Jadi, ya, terima kasih buat semua. 4 jam dari Makassar ini. Pak Gun Faisal, yang 5 jam dari Pekanbaru. Ada yang mau ditanggepin? Halo, Mas Aang. Hai. Apa kabar? Saya jumpa di Aang ya. Waktu seminar di Riau ya. Mohon maaf tadi nggak bisa gabung karena lampu di kampung baru nyala ini listriknya. Jadi baru ada sinyal. Jadi kalau lampunya mati, sinyalnya juga down karena tower di sini menggunakan jaringan PLN kan. Jadi mohon maaf sekali baru bisa gabung di tengah jalan. Kalau dari saya sih mungkin apa ya Pak Daniel, kalau dari dulu selalu mengikuti karya-karyanya Mas Aang, selalu menginspirasi dan ya apa ya, jadi sesuatu yang menarik buat di-share terutama bagi kita semua, tempat belajar bagi teman-teman arsitek terutama di Undri sendiri. Mahasiswa-mahasiswa kita dorong untuk melihat ataupun belajar dari karya-karya Mas Aang sendiri. Mungkin itu saja Pak Daniel. Salam hormat dari saya di Cerenti Mas Aang. Ini 5 jam dari Pekanbaru Mas Aang. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum. Luar biasa ya. Waalaikumsalam. Ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi Pak Andra. Semoga apa yang Bapak lakukan dapat menjadi dampak yang baik bagi negara ini. Amin. Dan terus menginspirasi Pak kami para generasi muda gitu dan semuanya dengan karya-karya Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Aang. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu. Begitu juga dengan Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini. Juga semoga sehat-sehat, selalu aman, khususnya di dalam musim pandemi saat ini. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Aang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.